Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa lisyafaati Rasulillah. Ala hadini aku ingat salihah. Summa ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadun jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin. Summa ila hadun jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadun jami'il awliya'illah min aqtab wal autad wal najab wal quth wal abdal. بالخصوص عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى جميع مشايخنا بالخصوص محمد فاضل الجيلاني قدس الله سره ثم إلى حضرة ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Bapak Ibu ya. Nabi Khidir ini sakti ya, bukan rasul seperti Nabi Musa, tapi beliau dikasih sama Allah kelebihan bisa satu, bisa melihat, bisa tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, bisa melihat apa yang belum terlihat. Jadi bisa melihat dari jarak jauh gitu, belum kelihatan, ya kelihatan dari jarak jauh. Yang ketiga bisa menembus tanah ini di dalamnya ada apa gitu. Itu bisa ketahuan semua sama Nabi Khidir. Menembus waktu, menembus tempat, menembus apalagi itu, apa yang terhalang dari pandangan mata bisa kelihatan, yang jauh kelihatan, yang di bawah dalam bumi kelihatan. Jadi yang belum terjadi kelihatan, dan itu agak agak repot apa Ibu, karena ia bisa melakukan hal-hal yang kayaknya secara syariat keliru. Nah, ini membunuh anak kecil kan udah jelas keliru secara syariat Nabi Musa. Tapi Nabi Khidir karena dikasih apa kabar sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah, itu anak kecil dibunuh sama beliau. Nah, makanya ada banyak hal di dunia ini itu nggak seperti nampaknya. Ada orang-orang tertentu yang diberi kelebihan sama Allah itu yang kayaknya nggak apa ya kan, ini kayaknya melanggar syariat gitu kan, kayaknya nggak seperti nampaknya gitu. Nah, ada orang-orang kayak gini, para waliullah itu, para kekasihnya Allah itu. Tapi ya emang ini nggak bisa ditiru oleh banyak orang, Bapak Ibu. Jadi ya cukup sebatas kita tahu gitu aja, nggak bisa kita tiru ya. Kita baca Bapak Ibu di ayat 66 surat Al-Kahfi sampai ayat 82 nanti itu. Kemudian ketika keduanya bertemu dengan hamba Allah tersebut dan merasa bahagia dengan membersamainya, Nabi Musa senang sekali ketemu Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa. Berkata Nabi Musa kepadanya dengan tujuan mencari tahu, menggali petunjuk dan menerapkan adab yang baik. Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Bolehkah aku mengikutimu, wahai orang yang telah diakui, yang sempurna dan telah mendapatkan tingkatan-tingkatan al-yakin, yang seluruhnya dapat sampai kepada samudera keesaan dan menyelami palung-palung keesaan itu, agar engkau mengajarkan padaku dan menuntunku mimma ulimta rusda, yaitu dengan ilmu yang telah diajarkan padamu berupa rahasia-rahasia kegaiban bagi yang telah terjadi, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, untuk menjadi petunjuk bagiku dengan kitab Taurat, yakni engkau menuntunku untuk sampai kepada petunjuk Taurat sesuai dengan kesiapan dan kemampuanku. Lalu hamba Allah itu pun menjawab, wahai Musa, sudah cukup kitab Taurat itu sebagai sumber ilmu dan Bani Israel sebagai kesibukan. Sudah bagimu cukup Taurat itu, Nabi Musa gitu. Bukan Nabi, Rasul, dan sudah cukup untuk ngurusin Bani Israel, udah sibuk kamu dengan itu gitu. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menuntut ilmu dan petunjuk padamu, maka mohon engkau tidak melarangku. Setelah Nabi Musa bersikap seperti itu, qala innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Lalu sang hamba Allah itu berkata, sesungguhnya engkau, wahai Nabi Musa, dengan kapasitasmu dalam ilmu-ilmu lahiriah yang berkaitan dengan pencerahan-pencerahan pilar-pilar agama, syariat-syariat, dengan pengakuan simbol syariat, dengan kemampuan menegakkan keadilan bagi orang zalim dari yang didolimi, dan kemudian memberinya hukuman untuk keadilan itu, dan kapasitas lainnya berkaitan dengan perkara-perkara pengaturan masyarakat. Engkau dikasih ilmu Allah yang bersifat lahiriah itu, yang bersifat syariat itu, engkau tidak akan mampu dan kuasa bersabar selama bersamaku. Karena ilmuku ini beda dengan ilmumu gitu. Aku dikasih tahu sama Allah sesuatu yang nggak dikasih tahu sama kamu, Nabi Musa. Sudah kamu di makommu saja, jangan ikut aku, nggak kuat nanti. Gitu, tangannya begitu. Sebaliknya, pasti setiap kali engkau menemukan suatu tindakan yang menyalahi syariat dan situasi khusus yang kau dapatkan dari Tuhanmu,
dan tersebutkan hukumnya dalam kitab Taurat, engkau pasti melarang dan menentangnya berdasarkan kapasitas kenabian dan kerasulanmu dengan tanpa ditawar lagi. Sedangkan apa yang aku pikul ini berupa ilmu yang berkaitan dengan rahasia-rahasia dan perkara-perkara gaib yang terkadang menyalahi rumus dan kaidah-kaidah syariatmu itu. Sehingga engkau pasti tidak akan mampu bersabar saat bersamaku. Nah, ini antara ulama hakikat sama ulama syariat itu kadang-kadang beda, Bapak. Karena ulama syariat ya benar memang seperti itu syariatnya. Tapi ulama yang kayak dikasih ilmu kayak Nabi Khidir begini, repot. Kadang-kadang dia seakan-akan melanggar syariat. Padahal dia ya gimana ya agak susah menjelaskannya. Karena Nabi Khidir ini kayak melanggar syariat gitu. Tapi ya dia dikasih ilmu sama Allah hal yang berbeda gitu dibanding Nabi Musa. Karena saya takut salah ngomong ya. Nggak boleh juga kita ngomong ada ulama kok melanggar syariat. Tapi ada hal-hal yang kayaknya nggak seperti nampaknya. Lalu hamba itu memohon maaf dan berkata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubro. Dan bagaimana engkau dapat bersabar terhadapku, Nabi Musa, atas sesuatu yang sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Jadi pengetahuanmu sebatas syariat gitu. Sementara aku ini dikasih ilmu sama Allah yang melebihi itu. Gitu. Berkata Musa, Kola dengan tetap bersikeras padanya, Satajiduni insyaallahu sobiro. Engkau akan menemukan aku jika Allah menginginkan dan berkehendak memunculkan kesabaranku. Wala a'si laka amro. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Karena Nabi Musa berniat berguru ya, karena Nabi Khidir, makanya beliau bilang, saya akan bersabar menghadapimu dan aku tidak akan menentangmu. Yani segala urusan menyalahi prinsipku berupa urusan apa saja yang kau jalankan dan kehendaki atas segala perkara gaib yang menyalahi kebiasaan yang tidak aku mengerti rahasia-rahasianya, di mana itu menyalahi syariat dan hukum-hukumnya, aku nggak akan menentangmu deh gitu. Walaupun nampaknya itu bertentangan dengan syariat gitu. Setelah Musa terdesak diam, qala fa ini taba'tani fala tas'alni. Lalu berkata Nabi Khidir kepadanya seraya berpesan dan mewanti-wanti, jika engkau mengikutiku, setelah aku mengatakan itu semua, maka engkau jangan mempertanyakan padaku tentang tindakanku, yakni wajib bagimu untuk tidak mengintimidasiku dengan pertanyaan. An syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Jangan tanya-tanya tentang sesuatu pun yang menjadi protesmu kepadaku dan dalam pandanganmu bertentangan dengan syariat. Sampai aku menerangkan dan menjelaskan padamu tentangnya sebagai pengingatan. Yakni penjelasan yang terang, benderang, dan menghilangkan kejanggalan dan kebimbanganmu padaku tanpa perlu dipertanyakan terlebih dahulu olehmu. Nabi Khidir menyampaikan, boleh, boleh, boleh sama aku ya, jangan sama aku, tapi jangan banyak tanya ya. Karena mungkin kelakuanku ini bertentangan dengan syariat, syariatmu, syariat yang kau tahu dari Allah. Gitu ya. Dan aku memikul ilmu tersendiri yang kamu nggak tahu itu. Nah, itu. Lalu setelah mereka menyetujui perjanjian ini, fantolako, maka berjalanlah keduanya dan melangkahlah mereka di tepian pantai untuk mencari kapal. Mereka pun menemukan sebuah kapal dan memohon izin naik kepada para pemiliknya. Mereka membawa serta keduanya tanpa ada kesulitan, lalu mendekatkan keduanya pada tepian. Hatta idza raqaba fis safinati, hingga ketika keduanya menaiki kapal tersebut dan sedang di tepian pantai, lalu berjalan, lalu ketika kapal tersebut sampai ke tengah perairan, khorokoha. Nabi Khidir melubangi kapal itu. Yakni Khidir mengambil sebuah kapal dan melubangi satu atau dua papan kapal itu dengannya. Ketika Musa melihat tingkahnya yang ia lihat itu, ia pun menyumpal lubang tersebut dengan bajunya. Kola berkata Nabi Musa pada Nabi Khidir, saya menolak perilaku yang mungkar tersebut. Akhorokotaha lituriko ahlaha. Adakah engkau melubangi perahu ini supaya engkau menenggelamkan para penumpangnya?
Nah, dengan melubanginya kapal tersebut masuk ke dalam air sehingga menenggelamkannya beserta para penumpangnya. Demi Allah, laqad ji'ta syai'an imro. Sungguh engkau telah mengadakan dan perbuatan itu perkara yang besar. Salah ini, mungkar ini. Kau membunuh orang-orang ini kok kamu lubangi kapalnya. Gitu. Ini perkara mungkar yang besar, yakni engkau sengaja menghancurkan sekumpulan manusia tanpa ada alasan yang sah. Dan Nabi Khidir dengan tenang menjawab, Kola alam akul innaka lantas tastati'a ma'iya sobro. Berkata Nabi Khidir padanya saya mengingatkan badan mencela, bukankah sudah aku katakan padamu Nabi Musa dari awal tadi, kamu nggak akan sabar dengan perbuatanku ini. Sungguh engkau, karena kebiasaanmu menggunakan ilmu-ilmu lahiriah, tidak akan mampu bersabar bersamaku, yang ilmunya ini ilmu-ilmu rahasia gitu. Nubat ini ya. Kola. Lalu berkata Nabi Musa, saya mohon maaf dan mengingatkan janjinya, la tu'akhidni bima nasitu. Tolonglah janganlah engkau menghukum aku karena kelupaan. Aku kelupaan. Jadi kayak ya otomatis Nabi Musa kan memang amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan syariat yang dibawa Taurat. Kalau ada kemungkaran beliau lawan. Jangankan orang biasa, Fir'aun pun dilawan sama beliau. Makanya ketika ada ini orang kok mulut bangi perahu, mati-mati semua penumpangnya gitu. Dan kemudian dia mengingatkan dan Nabi Khidir, tuh kan nggak kuat kamu sama aku, ilmumu beda sama aku itu. Jadi nggak salah, cuman beda aja. Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku atau kelalaianku terhadap pesanmu dan janjiku padamu. Wala wala turhiqni min amri usra. Dan janganlah engkau membani aku, yakni janganlah engkau menghalangi dan menghentikanku dalam urusanku yang telah mendorongku untuk mengikutimu, yakni untuk menyaksikan rahasia-rahasia dari segala perkara dan kegaibannya dengan suatu kesulitan. Jangan mempersulit gua untuk belajar padamu gitu. Wala turhiqni min amri usra. Janganlah engkau membebaniku dengan urusan rahasia-rahasia yang susah gitu. Janganlah engkau menghalangiku dari tujuanku untuk dengan hukuman terhadap kelupaan ini dengan memberikan kesulitan yang dapat mengarahkanku untuk tidak mengikutimu sehingga tujuan dan pencarianku luput darimu. Setelah Musa bersikeras dan mengajukan permohonan maaf pada Khidir dengan serius, lalu ketika keduanya turun dari kapal, fantolako hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Nah, ini lebih parah lagi nih. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak kecil, anak yang masih belia, belum berumur dewasa, sedang bermain bersama anak lain, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak ini. Waduh, kita pun nggak kuat kalau gitu. Yakni oleh Khidir saat tiba-tiba dan cepat tanpa ada perilaku dosa dan kejahatan dari anak itu, Nabi Khidir membunuh. Yakni dengan cara mencengkeram kepalanya lalu membenturkannya ke tembok hingga mati. Peristiwa itu pun semakin bergejolak bagi Musa. Ia betul-betul kesal namun tidak mampu melawannya. Waduh, parah ini, parah ini. Gimana ada anak kecil kok dibunuh ini? Apa alasannya? Coba. Kalau kita lihat itu juga nggak kuat apa itu. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, yang terjaga dan bebas dari semua dosa? Masih anak kecil. Dengan membunuh anak ini dengan sengaja. Qala aqtalta nafsan zakiyyan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Tidak karena membunuh orang lain dan yang dilakukan anak itu dengan sengaja agar membunuhnya menjadi kisos, kecuali ini kisos itu yang sah baginya, meskipun kau sendiri tidak berwenang membunuh anak ini kalaupun ia sengaja membunuh orang lain. Demi Allah, sungguh engkau telah melakukan dengan perbuatan ini sesuatu yang sangat mungkar, yakni mungkar sekali sebab membunuh manusia termasuk dalam dosa besar. Terlebih lagi membunuh jiwa yang tidak bersalah dan bebas dari maksiat bahkan tanpa satupun dosa. Masih anak-anak itu. Setelah Khidir mendengarkan protes Nabi Musa itu, kola
Alam akul laka innaka lan tastati'a iya sobro. Bukankah sudah aku katakan padamu bahwa engkau tidak akan mampu dan selaras denganku, tidak akan sabar berjalan bersamaku, sebab tidak ada keselarasan antara aku dan engkau. Ini sama-sama nabi ya, Pak. Tapi ilmunya beda. Dan tidak ada kesesuaian antara ilmuku dan ilmumu. Maka biarkan aku bersama keadaanku dan jangan engkau menggangguku. Pergilah dariku dan menyingkirlah semaumu karena engkau sudah tidak mampu lagi. Kemudian ketika Musa melihat pada Khidir adanya kekesalan dan murka, qala in sa'altuka an syai'im ba'daha fala tusahibni. Maka ia pun berkata, saya minta maaf dan malu, mohon jangan engkau larang aku membersamaimu disebabkan oleh sikapku yang melanggar janji dan berlaku buruk. Jangan engkau menolak aku, wahai Tuan. Jika aku bertanya padamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu, dan jangan engkau jadikan aku teman dan sahabatmu. Karena engkau qad balagta min ladunni udhra. Engkau sungguh-sungguh telah bersabar dariku serta karena aku telah bersabar dariku untuk suatu alasan sehingga aku tidak akan meminta maaf padamu setelah ini. Sebaliknya aku akan pergi darimu kalau nanti terjadi lagi suatu hal yang mengganggumu. Disabdakan dari Rasulullah SAW, semoga Allah mengasihi saudaraku Musa yang bersikap malu lalu mengatakannya, kalau saja ia terus bersama gurunya itu, ia pasti akan melihat peristiwa-peristiwa yang jauh lebih menakjubkan. Masya Allah, ilmunya Allah macam-macam Bapak Ibu ya. Makanya kita serendah hati. Banyak hal itu nggak seperti yang kita tahu, nggak banyak hal nggak seperti yang kita pahami. Jangan kegeeran dengan ilmu kita, jangan merasa diri hebat sendiri. Nabi Musa ini kurang apa? Kalimullah, ulul azmi minar rasul, rasul pilihan Allah yang diajak audiensi langsung sama Allah. Itu pun diminta rendah hati sama Allah, belajar sama Nabi Khidir yang ilmunya beda. Siapa yang lebih mulia? Ya kita nggak perlu membanding-bandingkan. Jelas Nabi Musa itu rasul sangat mulia, cuman beda ilmu. Makanya kadang-kadang kita lihat ulama itu beda beda ilmu, kemudian kita tidak usah mempertentangkan satu sama lain. Gitu. Beda madhab. Gitu. Kalau saya itu senangnya merangkul semua, hormat pada semua, ya. Apapun madhabnya gitu ya. Siapa perlu berantem, masing-masing dikasih ilmu yang beda sama Allah. Walaupun rujukannya sama, sama-sama Quran dan Sunnah itu nanti ya kesimpulannya bisa beda gitu. Karena emang orang itu macam-macam. Jangankan kita, Nabi Musa sama Nabi Khidir ini sama-sama mulia di mata Allah. Cuman dikasih ilmu yang berbeda sama Allah, makanya nggak bisa jalan bareng. Dipaksakan pun nggak bisa. Nabi Musa dipaksakan sama Nabi Khidir ya gelisah terus, karena bertentangan dengan syariat ilmunya. Nabi Khidir pun dengan Nabi Musa terganggu nanti. Beliau punya misi tersendiri ya. Misi rahasia ini Nabi Khidir ini. Nabi Musa misi untuk orang banyak. Nabi Khidir misi untuk khusus gitu. Pasukan khusus gitu. Kemudian keduanya berjalan setelah saling memperdebatkan apa yang mereka perdebatkan mengenai ilmu itu. Fantolako hatta idza ataya ahla qaryah. Hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri yaitu Ailah. Hatta idza ataya ahla qaryati qaryati qaryatini stad'ama ahlaha. Mereka meminta dijamu oleh penduduknya oleh sebab rasa lapar sekali membutuhkan makanan. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Tetapi mereka, para penduduk mereka tidak mau dan menolak menjamu keduanya dan menghalangi keduanya mendapatkan makanan. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Kemudian keduanya menemukan di negeri itu sebuah dinding yang hampir miring dan dekat untuk roboh.
jatuh dan rusak, kemudian tembok tersebut ditegakkan oleh Khidir dan juga mendirikan dan menopangnya dengan tiang-tiang, serta memperbaiki dan menguatkan bangunannya kembali. Dalam kondisi lapar, minta bantuan, nggak dibantu, sama penduduk negeri itu, Nabi Khidir lihat ada bangunan yang mau roboh, malah diberdirikan lagi. Lalu ketika Musa melihat dari Khidir satu tindakan yang aneh dan asing, di mana keduanya sedang di tengah perjalanan, namun keduanya tidak memiliki tujuan yang berurusan dengan memperbaiki tembok dan membetulkannya. Qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Berkatalah Musa menyindir bahwa Nabi Khidir berlebihan. Kalau engkau mau, saya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Mengambil pemberian, mendapatkan makanan pokok serta bekal setelah penduduk desa ini enggan menjamu. Jadi mereka kan nggak mau menjamu, nggak mau ngasih makan. Mereka Nabi Khidir mendirikan tembok yang mau roboh. Nah, kan mending kita minta bayaran gitu loh, buat bekal kita makan. Toh mereka nggak mau menjamu kita. Nah, Nabi Musa agak nyindir Nabi Khidir lah. Mendengar perkataan Nabi Musa itu, baru Nabi Khidir bilang, Qala hadza firaku baini wa bainik. Inilah, Nabi Khidir pun berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Ya, dengan sindiranmu itu adalah menandakan perpisahan antara aku dan engkau. Yakni mengharuskan perpisahanku darimu. Akan tetapi jika aku tidak meninggalkanmu seketika ini juga, sebaliknya, saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alai sobro. Nah, sudah ya, kamu udah 3 kali tak kasih kesempatan, masih aja mempertanyakan. Sudah, ini adalah hari perpisahanku denganmu. Tapi sebelum berpisah, aku akan memberitahukan padamu tentang penjelasan segala sesuatu yang telah kita lakukan tadi. Beberapa hal yang engkau bantan tolak itu supaya engkau bisa mengambil pelajaran. Itu adalah hal-hal yang kamu nggak sabar untuk menunggu penjelasan dariku. Sampai aku menceritakan penjelasan padamu rahasia-rahasianya. Padahal aku sudah berpesan padamu pada pertama kali bahwa aku akan menjelaskan, tapi kamu yang sabar. Lalu Khidir memperinci penjelasannya, ia mengatakan, Ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun kapal itu yang aku lubangi melalui ilham Allah padaku dan ditempatkannya aku di dalamnya, ditempatkannya ilham itu dalam hatiku, maka ia, yakni kapal itu adalah milik seorang miskin yang lemah yang tidak memiliki alat bekerja kecuali kapal itu. Fakanat ya'maluna fil bahri, di mana dia bekerja di laut menggunakan kapal tersebut untuk menyambung hidup. Fa'aradtu an a'ibaha. Aku bermaksud merusaknya, yakni aku membuatnya memiliki cacat. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Karena di belakang mereka ada seorang raja yang zalim dan jahat pada mereka yang akan merampas setiap kapal yang masih bagus dan tidak memiliki cacat dengan paksa. Zalim jahat dengan tanpa ditebus. Maka aku buatkan pada kapal itu sebuah cacat sehingga ia tetap menjadi pemilik dari pemiliknya. Hal tersebut berkat izin Allah adalah pemeliharaan darinya pada hamba-hambanya yang lemah dan merupakan penjagaan terhadap kehidupan dan kepentingan mereka. Wa amal hulamu, dan adapun anak muda yang aku bunuh itu dengan seketika adalah seorang anak yang telah digariskan oleh Allah untuk menjadi kufur dan durhaka dan melakukan berbagai perbuatan syirik dan zalim. Fakana abawahu mu'minaini. Sementara kedua orang tuanya adalah orang mukmin yang bertauhid dan Islam. Fakhoshina, dan kami khawatir atas keduanya sebab buruknya perbuatan dan jeleknya kehidupan anak ini. Ayyurhiqohuma, kalau dia memaksa kedua orang tuanya menekan menyerang keduanya, tughyana wa kufro, kepada kesesatan dan kekufuran. Sebab keduanya sangat menyayangi anak ini dan lembut padanya. Fa'aradna ayyubdilahuma. Kemudian kami menghendaki dan menyukai dengan membunuh dan melenyapkan anak ini, dan semoga sekiranya Allah akan menggantikan untuk keduanya, yakni memberi rezeki pada kedua orang tua itu dan menganugerahi mereka
Rabbuhuma, Tuhan mereka yang telah merawat mereka dengan nikmat tauhid, iman dan kemuliaan, keterjagaan, ketersucian dan kesucian seorang anak khairam minhu zakata wa aqraba ruhma. Semoga diganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anak itu, yang lebih suci dan menyucikan dari kotoran kekufuran dan dosa, juga tersifat dengan watak keimanan dan Islam yang lebih banyak rasa sayangnya, kasih sayangnya, ketundukannya, berbaktinya pada dua orang tua juga lemah lembutnya. Dikatakan bahwa orang tuanya diberi anak laki berupa anak perempuan sebagai ganti anak laki-laki tersebut. Lalu anak perempuan itu dinikahi oleh seorang nabi, kemudian melahirkan seorang nabi yang bawa hidayah Allah kepada suatu umat. Nah, yang gini-gini ini nggak bisa dilakukan orang orang biasa. Nggak boleh juga, walaupun kita tahu ini kayaknya anak ini akan punya potensi psikopat misalnya. Kan kita nggak boleh tiba-tiba membunuh dia. Karena belum ada bukti, belum ada apa masih dugaan. Tapi Nabi Khidir ini memang ilmunya beda. Dikasih tahu langsung sama Allah. Ilmu ladunni ya, min ladunna ilma gitu. Ya, makanya cukup sebagai pengetahuan. Nggak bisa ditiru Nabi Khidir ini ya, Bayu. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun dinding yang hendak aku tegakkan dan ingin aku berbagi berdasarkan ilham dan dari Allah dan wahyunya, maka dinding itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan keduanya belum dewasa. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Yang di bawah dinding itu ada simpanan harta milik mereka yang terpendam dan tersimpan berupa emas dan perak. Wa kana abuhuma solihah. Dan ayah mereka adalah orang soleh yang bertauhid dan rajin ibadah. Fa'aroda rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki, wahai Musa, sebab besarnya kasih sayang dan kelembutannya terhadap dua anak yatim itu, dan juga untuk menjaga ayah yang soleh itu, ayyablugho ashuddahuma, agar keduanya sampai dewasa mencapai kematangan dan keluar dari usia yatim, sebab keyatiman setelah mencapai usia balik. Dan mereka menjadi manusia memiliki akal yang matang dan pikiran yang terang, wa yastakhrija kanzahuma rahmatam mir rabbik, dan setelah itu keduanya mengeluarkan simpanan itu, Allah justru menyuruhku menegakkan tembok tersebut dan merapatkan tempat simpanan itu agar agar nggak dilihat orang gitu ya, agar nanti simpanannya aman, supaya nanti udah gede baru bisa diambil hartanya itu sebagai rahmat dan kasih sayang dari Tuhanmu, wahai Musa. Rahmat yang sangat besar untuk kedua anak itu juga untuk menuntaskan pemeliharaan dan penguatan terhadap mereka. Dan pada intinya, wa ma fa'altuhu an amri, apa yang aku perbuat dan engkau sangkal tersebut, perdebatkan itu tidak muncul dari kemauanku. Tidak muncul dari kemauanku sendiri dan bukan pemikiran yang muncul dari perenungan akal dan rasioku semata. Akan tetapi, apa yang aku lakukan itu dari apa yang Allah ilhamkan padaku dan tunjukkan padaku, serta perintahkan padaku untuk melakukannya. Jadi aku ini disuruh dan orang yang disuruh tidak punya pilihan. Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Itulah hal-hal yang telah disebutkan secara terperinci adalah penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang kau tidak mampu dan kuasa bersabar atasnya. Sampai tampak jelas rahasianya padamu. Dari peristiwa yang terjadi pada mereka itu, peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Khidir itu, semoga rahmat dan salam Allah tetap pada Nabi kita dan mereka, pada Nabi Muhammad dan pada beliau berdua, dapat menjadi tahu seorang arif yang cerdik, penuntut ilmu, berkompeten, dan juga beradab bahwa syarat mencari ilmu dan petunjuk, bahwa pijakan utama untuk penyempurnaan dan mencari tuntunan adalah hendaknya seorang murid yang sedang mencari itu mematikan kehendaknya. Al-maut irodi di hadapan mursyidnya yang telah sempurna dan paripurna. Kamil dengan kematian dengan kematian kehendak di mana ia tidak bersikeras menentang dan berseberangan dengannya, walaupun sudah dipastikan bahwa perilaku sang mursyid telah keluar dari koridor akal sehat dan syariat menurut prasangka sang murid. Tetap saja murid harus memaknai perilaku mursyidnya itu sebagai pemaknaan yang paling benar. Kemudian ia menahan diri dari pembantahan dan sikap berseberangan.
Sebab setelah murid menyerahkan dirinya seutuhnya pada mursyidnya, menjadikannya sebagai pemimpin dan menjadikannya sebagai pengurus dan penjamin, berarti murid telah lenyap di dalam diri mursyid dan utuh bersama keutuhan mursyid. Sehingga bagi murid tidak lagi tersisa kewenangan berperilaku sama sekali menurut tuntutan kehendaknya, anggota badannya, akalnya, dan prasangka-prasangkanya. Anugerahkanlah kami, wahai ya Allah, rahmat yang dapat menyelamatkan kami dari tekan-tekan hawa nafsu kami. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Demikian Bapak Ibu, semoga kita bisa mengambil pelajaran ya sampai ayat 82. Memang Nabi Khidir nggak bisa ditiru oleh orang normal. Sekedar kita tahu saja bahwa ada orang-orang kayak begitu. Ada para waliullah seperti Nabi Khidir ini yang memang dapat tugas khusus, yang kelakuannya kayak-kayaknya melanggar syariat. Ada hal lain. Nanti di ayat berikutnya ada cerita tentang Dzulqarnain. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.